para miliarder, ya, Bapak Ibu ya. 1% ya, 1% orang yang miliarder itu Bapak Ibu, dari orang-orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, 1% itu terdiri dari sebagai atlet atau artis atau aktor ya, atau pemenang lotre. Nah, jadi orang-orang yang bisa sukses miliarder dari bidang ini itu kurang lebih dari ini ya, di dunia itu hanya 1%. Oke, tidak banyak ya yang kita kenal ya, yang dari dunia atlet yang kaya raya gitu ya. Pasti yang kita kenal itu pasti tidak banyak ya. Kita bisa hitung pakai tangan yang benar-benar terkenal. Kemudian ya, salesman hebat. Nah, salesman hebat itu 5% Bapak Ibu. Ya, 5% salesman hebat, 5% itu menjadi miliarder. Jadi ini tidak banyak juga Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi CEO hebat, CEO yang miliarder itu 10% di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi pengacara, dokter, ahli profesional yang sukses itu 10% juga Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu tuliskan ya. Nah, ini yang paling saya rasa rata-rata orang pasti tahu. Coba sebutkan nama pengacara yang terkenal di Indonesia. Nama pengacara yang terkenal di Indonesia, sebutkan sebanyak mungkin yang Anda tahu. Sebutkan sebanyak mungkin yang Anda tahu. Ya. Hotman Paris. Ya, ada lagi Bapak Ibu, sebutkan yang Anda kenal. Ya, Roni Talapesi ini pun terkenal gara-gara itu ya, gara-gara kasus yang itu ya. Sambo ya. Nah, oke. Nah, nggak banyak Bapak Ibu ya yang sukses jadi pengacara. Kita bisa hitung pakai tangan Bapak Ibu, ya kan? Nah, tuh baru 3 orang yang disebutin ya. Kebanyakan yang tahu Hotman Paris. Nah, jadi kalau fakta miliarder, orang-orang sukses Bapak Ibu, itu dari atlet, dari salesman, dari CEO, pengacara, dokter, itu bisa dihitung pakai tangan karena memang tidak banyak di bidang itu ya yang bisa benar-benar melejit Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau dari bidang pengusaha itu ada sekitar 74%. Nah, ini data asli Bapak Ibu ya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha hebat yang kita kenal yang kemudian menjadi apa? Motivator ya, yang kemudian apa? Menjadi inspirator ya. Nah, mereka itu 74% banyak kita kenal dari bidang pengusaha. Oke, nah jadi ini faktanya Bapak Ibu ya. Contohnya siapa yang dari generasi muda? Contohnya Mark Zuckerberg ya. Nah, siapa yang nggak kenal beliau ya? Hampir seluruhnya sekarang sudah mau dikuasai sama dia Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Larry Page dan Sergey Brin ya. Ini yang punya Om Google. Nah, ya kan? Siapa yang nggak tahu ini pengusaha-pengusaha hebat dari generasi muda? Kemudian ada lagi pengusaha hebat, mungkin ini nggak banyak orang tahu. Tapi saya yakin banyak orang mulai makan rumput laut sejak sudah ada dia, ya kan? Yaitu takenoi, ya. Ini terkenal banget makanan ringannya yang diciptakan oleh Top Itipat ini. Nah, kalau kita ke swalayan, ke supermarket, Bapak Ibu pasti sering kan lihat kan yang seperti ini kan? Nah, kita jadi mulai mau merasakan namanya rumput laut lah, snack rumput laut, itu semua berawal dari si pengusaha hebat yang satu ini, Bapak Ibu. Oke, nah kemudian kalau dari Indonesia, generasi muda, Mary Riana, bukan Mary Wensu Bapak Ibu ya. Doakan Mary Wensu sebentar lagi juga terkenal Bapak Ibu ya. Nah, Mary Riana Bapak Ibu menghasilkan 220.000 dolar Singapura atau setara dengan 1,5 miliar di usia ke-26-nya ya, sebagai seorang pengusaha Bapak Ibu ya. Nah, baru setelah dia sudah berhasil, barulah Bapak Ibu kenal dia, oh motivator wanita nomor 1 di Indonesia ya. Padahal beliau itu sudah berprestasi, menginspirasi, barulah beliau bisa jadi motivator Bapak Ibu ya. Bisa membagikan tips-tipsnya. Nah, kemudian ya, contoh generasi muda berikutnya. Itu siapa? Nah, ini saya yakin ya 80% yang hadir di webinar malam hari ini pasti kenal beliau ya.
Chandra Putra Negara, ya, sosok yang ganteng banget, ya kan, gantengnya nggak pernah luntur dari tahun ke tahun, ya. Nah, beliau ya juga sukses di usia muda, Bapak Ibu, dengan menciptakan 15 miliar di usia 30 tahun loh, Bapak Ibu. Wah, keren ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Chandra Putra Negara, ya. Jadi Bapak Chandra Putra Negara hari ini bisa jadi seorang motivator yang hebat, bisa jadi seorang pemimpin untuk bisnis, ya, itu bukan karena hanya omongan aja. Tapi beliau sudah menciptakan 15 miliar pertama di usia 30 tahun, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, lanjut. Apakah Anda mau tahu rahasia Bapak Chandra Putra Negara, ya, founder komunitas Yes, mencetak 1 juta US dollar sebelum usia 30? Apakah Bapak Ibu mau tahu? Kalau mau tahu, apa? Ketik apa di kolom komen, Bapak Ibu? Kasih apa di kolom komen, Bapak Ibu? Saya mau lihat kalau mau tahu. Yes, api-apinya luar biasa ya, kasih api-api. Oke, Bapak Ibu, mantap jiwa. Kita kasih tahu Bapak Ibu ya, apa sih sebenarnya rahasia founder kita bisa menciptakan 15 miliar di usia 30. Nah, jawabannya Bapak Ibu ya, beliau temukan ketika berumur 19 tahun. Bersyukurlah Bapak Ibu hari ini Anda masih usia 16. Bersyukurlah Anda masih usia 15 tahun. Bersyukur walaupun Anda sekarang sudah after 30, 32, 35, 40, 42 dan sebagainya. Bersyukur hari ini Anda ketemu Mary Wenso, ya. Karena hari ini ya di webinar malam hari ini kita akan bongkar apa yang Pak Chandra tahu, apa yang Pak Chandra temukan di usia 19-nya. Ya, beliau ya di dalam sebuah seminar yang bernama Bapak Ibu Yes I Can Seminar. Ya, Yes I Can Seminar inilah yang merubah hidup Bapak Chandra Putra Negara. Oke, nah seminar Yes I Can telah mengubah hidup beliau ya, dan semuanya diajarkan ya untuk membuat yang namanya impian. Oke. So kata kunci sedikit dari seminar itu adalah di dalam seminar itu diajarkan yang namanya membuat impian, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya malam hari ini Bapak Ibu ya, apakah Anda sudah punya impian? Apakah Anda malam hari ini datang ke webinar ini, Anda punya tujuan? Kalau Anda tidak punya tujuan, saya yakin ya, Anda tidak akan betah ngelihat saya. Saya yakin Anda sudah nguap-nguap sekarang ya. Tapi kalau Anda punya tujuan di webinar malam hari ini, saya nggak tahu itu apa, saya yakin Bapak Ibu itu ada kaitannya dengan impian Anda. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Nah, ya, kalau Anda punya tujuan malam hari ini, pertama, Anda tidak akan ngantuk. Kedua, Anda tidak akan keluar dari webinar malam hari ini. Ketiga, tujuan Anda ada hubungannya dengan impian Anda. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu ya. Ini rahasia kecil dari Bapak Chandra Putra Negara. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia dream book ya, atau buku impian dari Chandra Putra Negara. Ini asli ya, ini asli, ini real Bapak Ibu. Ini real adalah 26 impian Bapak Chandra Putra Negara yang beliau buat di usia 19 tahunnya. Ya, dituliskan, saya mau ada handphone Motorola, saya mau bayar uang kuliah sendiri, saya mau memberangkatkan kedua orang tua ke Beijing, saya mau punya 1.000 orang distributor, ya. Kemudian ya, yang ke-26 mengumpulkan 1 juta US dollar pertama saya dan menikahi wanita yang saya cintai. Nah, ini semua ditulis oleh Pak Chandra, tidak pernah diubah-ubah, tetapi dicapai satu persatu, dicapai satu persatu. So, malam hari ini Bapak Ibu, satu kunci yang Anda bisa dapatkan dari webinar malam hari ini adalah betapa pentingnya kita punya yang namanya impian. Karena seorang Chandra Putra Negara juga berawal dari yang namanya impian. Kalau di luar sana banyak orang yang menertawakan kita bermimpi, ya belum tentu mereka bisa punya mimpi sebesar mimpi kita.
Mungkin mereka bilang, mimpi lu ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Ya, mimpimu nggak mungkin, orang kamu aja sekolahnya nggak tinggi. Nggak mungkin kamu bisa punya 15 miliar di usia 30 seperti Bapak Chandra Putra Negara. Nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin itu, ya dia nggak mungkin. Ya, tapi Anda belum tentu Anda tidak mungkin. Karena Anda bisa bermimpi, Anda bisa memvisualisasikan impian Anda. Wah, enak banget punya uang 15 miliar di rekening, ya. Wah, keren banget saya bisa berangkatkan orang tua saya ke tanah suci, ya. Anda bisa visualisasikan itu di dalam pikiran Anda, maka segala sesuatu yang Anda pikirkan itu bisa terwujud, Bapak Ibu, ya. So, apa yang Anda pikir dengan apa yang teman Anda pikir itu tidak sama. Dia pikirannya mungkin nggak sampai ke situ, makanya dia ngomong tidak mungkin. Tapi kalau pikiran Anda bisa sampai ke sana, berarti itu mungkin, Bapak Ibu. Oke? Kita lanjut, ya. Inilah impian dari seorang Chandra Putra Negara. Ya, next ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini rahasia kedua Bapak Ibu ya. Tadi kalau yang pertama Anda harus punya impian, yang kedua rumus kesuksesan. Oke, ini mohon dicatat ya, boleh difoto ya Bapak Ibu. Mindset kali mentor kali alat. Itulah rumus sukses Bapak Ibu. So, kalau saya masukkan ke dalam angka, misalkan mindset itu 1, mentor itu 1 nilainya, alat itu 1 nilainya, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, kalau salah satu dari ketiga yang ada di atas ini, ya di atas ini, salah satunya itu nilainya besar, tetapi tidak ada yang 0, maka hasilnya juga besar. Contoh, kalau mindset Anda luar biasa, saya kasih nilai 10. Oke, ya, mentor Anda juga cukup luar biasa. Saya kasih nilai 5. Oke, tetapi alat Anda itu 0, ya, maka sukses itu sama dengan 0. Karena 10 dikali 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Setuju Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, ya, mindset mentor alat ini tidak boleh tidak ada. Anda sudah punya mindset yang luar biasa malam hari ini, Anda sudah punya mentor yang hebat malam hari ini, ya, dan Anda juga harus menemukan alat yang tepat. Karena kalau alatnya 0, maka semua, seberapa hebat pun mindset Anda, seberapa keren pun mentor Anda, kalau alatnya salah, maka hasilnya adalah 0. Ini adalah rumus kesuksesan Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, bisa dipahami api-apinya mana Bapak Ibu? Oke, ya kita lanjut Bapak Ibu. Jangan lupa rumus di atas ini mindset kali mentor kali alat Bapak Ibu. Oke. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, rahasia menjadi billionaires ya itu kita mau bedah dulu ya, mulai dari mindset. Tadi mindset, mentor dan alat. Kita bedah dari mindset. Oke, so tadi saya bilang apa Bapak Ibu, tolong diulangi di kolom komentar. Segala yang kamu bisa pikirkan, itu bisa kamu wujudkan. Coba tuliskan Bapak Ibu, segala yang kamu bisa pikirkan, kamu bisa wujudkan. Oke, segala yang kamu bisa pikirkan, kamu bisa wujudkan. Ulangi kata-kata itu Bapak Ibu. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu, apa yang Anda pikir itu tidak sama dengan yang teman Anda pikir. Jangankan teman Anda, saudara Anda yang satu pabrik, ya kan, satu mama, satu papa, itu saja pemikirannya bisa berbeda. Apalagi dengan teman Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa kita harus dengarkan kata orang terus? Ya, you become what you consciously think about. Ya, consciously itu apa? Dengan sadar. Oke, consciously. Oke, dengan sadar Anda akan menjadi apa yang Anda dengan sadar Anda pikirkan. Kalau Anda pikir, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau Anda pikir Anda bodoh, Anda akan terus jadi orang bodoh. Kalau Anda pikir Anda miskin, Anda akan terus jadi orang miskin. Kenapa Anda tidak mau ubah cara berpikir Anda? Saya orang kaya, Anda akan jadi orang kaya. Saya orang pintar, Anda akan jadi orang pintar. Saya orang cantik, Anda akan semakin cantik. Saya orang ganteng, saya akan semakin ganteng. Nah, kenapa tidak berpikir seperti itu? Ya, oke. So ini benar-benar sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya, mindset. Coba saja Anda ubah sekali saja mindset Anda. Anda lihat perubahan dalam hidup Anda. You become what you consciously think about. Oke? Remember itu ya Bapak Ibu ya, diingat. Ya. Mindset adalah cara pandang.
cara kita memandang sesuatu. Ya, wirausaha adalah jalan emas menuju kebebasan ekonomi dan itu cara yang menarik dan menyenangkan untuk mencari nafkah. Itu menurut Richard. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu menjadi seorang pengusaha atau punya usaha sendiri itu adalah jalan emas yang bisa membuat kita bebas finansial, bebas secara ekonomi ya, dan itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Kalau itu menurut Richard Bapak Ibu ya. Nah, ini menurut Richard. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah menjadi seorang pembisnis atau pengusaha itu adalah jalan emas? Tentu ya, saya yakin tidak semua orang punya cara pandang yang sama seperti Richard. Ya, setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda. Enggak kok, saya rasa kalau untuk mau mencari nafkah itu enggak harus berusaha, enggak harus punya usaha. Enggak kok, menurut saya kalau mau ini enggak harus ini, benar enggak? Kita punya cara pandang yang berbeda. So, semuanya tergantung cara Anda memandang. Dari sisi mana? Dari sisi sini boleh, dari sini boleh, dari sini juga boleh. Ya, semua tergantung cara Anda memandang. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat ke layar saya. Bapak Ibu lihat apa nih di layar saya? Coba dong boleh dituliskan apa yang Bapak Ibu pertama kali lihat langsung tuliskan. Jadi jangan dicerna dulu ya. Begitu lihat langsung tulis aja, nggak apa-apa. Tidak ada jawaban yang salah. Karena ini adalah apa yang langsung Anda lihat. Coba tuliskan. Anak muda, nenek tua, landak. Betul ya. Saya juga awalnya pikirnya landak ya. Pipi perempuan sebelah kiri. Oke, wanita. Oke, ada lagi yang lain selain yang udah ditulis? Kalaupun ada, tulis. Kalaupun sama, tulis aja nggak apa-apa. Wanita berjaket. Oke, kalau saya lihatnya wanita memakai mantel bulu-bulu gitu ya. Oke, wanita tua. Oke, wanita. Ada yang melihat ini pria atau banci ya? Ada yang melihat ini bukan wanita? Wanita menoleh. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi yang melihat ini dari sisi lain? Nenek-nenek, ada yang lihat nenek-nenek? Nenek-nenek yang lagi sedih melihat ke bawah, hidungnya yang mancung, dagunya yang panjang, ada yang melihat itu? Nenek tua, nona muda, wanita. Oke, ada yang melihat ada macan? Singa lah, singa bukan macan. Iya, ada yang lihat nenek-nenek. Oke. Iya, ada yang ngelihat singa ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat. Kita ya punya mata sama loh. Sama-sama punya mata dua loh Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama melihat gambar yang sama. Tetapi coba lihat jawaban yang ada di kolom komentar Bapak Ibu. Beragam-ragam bermacam-macam. Ya, ada yang bilang singa, nenek tua, anak muda, wanita, orang pakai jaket, orang pakai mantel, ada wanita yang menoleh, ada nenek yang melihat ke bawah dan berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Nah, ini membuktikan apa? Satu hal yang dilihat tapi bisa menimbulkan banyak sudut pandang yang berbeda. Ya, nah ini cuma dari segi foto aja bisa sebanyak itu jawabannya. Ya, apalagi kalau mengenai manusianya, ya mengenai sifatnya atau apapun itu pasti banyak banget sudut pandang yang berbeda. Ya, nah jadi Bapak Ibu ya itu yang membuat kita itu menjadi orang seperti apa. Cara kita melihat itu menentukan kita itu sebagai apa. Nah, kalau yang nenek tadi, wanita tadi itu tidak ada psikologinya ya, Anda ini siapa, apa dan bagaimana. Tetapi cara kita memandang itulah yang akan menentukan siapa kita. So, kalau Anda bisa merubah mindset Anda, selalu melihat dari sisi yang positif, ya maka Anda itu bisa merubah segala masalah itu menjadi sebuah peluang. Oke, nah sekarang saya mau sharing ke Bapak Ibu semuanya. Perbedaan orang biasa dengan bilioner itu bedanya di mana? Ya, bilioner itu adalah jutawan ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau menyaringkan ini kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kalau orang biasa, ya, orang biasa itu cuma mikir diri sendiri.
Ya, dia tidak mau salah, ya, dia tidak mau sampai dia rugi, dia nggak mau sampai nanti dia yang dirugikan atau dia yang mungkin nanti nggak kedapatan, nggak kebagian, dia selalu pikir diri sendiri. Tapi kalau orang bilioner, ya, orang sukses itu pasti dia mikirin orang lain, dia mementingkan orang lain. Kemudian kalau orang biasa, ya, dia punya banyak alasan Bapak Ibu, ya. Pokoknya apapun, saya, aduh Bu Mary, saya nggak bisa Bu Mary. Aduh Bu Mary, saya udah buat ini tapi saya begini-begini Bu Mary. Aduh saya ini itu, ini itu, ini itu. Semua yang dia lihat itu semuanya masalah. Semuanya alasan. Tapi kalau orang sukses, cuma satu dia. Sekarang kondisi seperti ini. Terus kita harus bagaimana? Sekarang saya nggak bisa jual, lalu saya harus bagaimana supaya saya bisa jual? Sekarang saya punya hutang, hutang saya banyak, lalu saya harus lakukan apa supaya saya bisa bayar hutang saya? Tapi kalau orang gagal, gimana dia? Orang biasa gimana? Oh, saya nggak bisa, saya hutang saya banyak, jadi saya nggak mungkin lagi ngambil itu, karena saya mesti bayar hutang. Selalu dijadiin masalah, ya kan? Tapi kalau orang sukses itu dia fokus, so kita harus bagaimana? Ya sekarang sudah begini kondisinya, so kita harus bagaimana? Itu orang sukses, ya. Kemudian menyalahkan situasi, lingkungan, orang lain dan nasib. Nah, ini ya kan. Nah, kamu kenapa kok nggak bisa begini? Iya, soalnya mama saya bilang saya ini. Kamu kenapa kok kamu itu begini? Iya, karena saya orang tua saya nggak kasih saya sekolah, Bu. Ya kan, saya cuma di sekolah kan, cuma sampai SD kelas 1. Itu pun cuma sampai bulan ke-6 aja, Bu. Ya kan, misalkan kayak gitu. Nah, saya nggak sekolah, Bu. Gimana saya bisa sukses, Bu? Gimana saya bisa jadi pengusaha? Orang saya baca aja saya nggak bisa, Bu. Selalu menyalahkan lingkungan, orang lain, dan nasibnya. Ya, nah, tetapi kalau orang sukses itu gimana? Oke, saya memang tidak sekolah. Saya memang nggak bisa baca, tapi saya masih bisa mendengar. Saya ikut webinarnya Bu Mary, saya masih bisa dengar apa yang Bu Mary bilang. Walaupun saya nggak bisa baca tulisan yang ada di layarnya Bu Mary. Ya, oke. Sekarang saya ini memang dari keluarga yang tidak mampu, tetapi saya tidak mau mati dalam ketidakmampuan. Tuhan kasih saya tangan dua, kasih saya kaki, mulut, mata, hidung, semuanya. Saya bisa lakukan apa, saya akan lakukan. Itu orang sukses. Bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bukan hanya menyalahkan. Bukan hanya karena dia dari broken home. Bukan hanya karena mama papanya mungkin, mohon maaf ya, mungkin ada yang mungkin tidak menginginkan dia, kemudian dia bilang, saya nggak bisa sukses karena orang tua saya beginiin saya. Nah, itu kan dia menyalahkan. Bukan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ya. Nah, kemudian meminta dan menuntut ini mental gratisan. Kalau apa-apa semuanya ya maunya gratis aja. Ya kalau bisa saya mau bisnis itu nggak usah pakai modal, Bu. Kalau bisa saya nggak usah bayar, Bu. Ya, oh bayar ya, Ibu lah yang bayarin saya. Oh buku itu bagus ya, Ibu kasih saya hadiah lah. Itu minta dan menuntut. Ya kan? Kemudian kalau orang sukses itu apa? Ya orang sukses itu bagaimana? Saya memang kekurangan, tetapi nggak apa-apa, saya kasih kamu. Ya, saya masih cukup. Nggak apa-apa, saya bagi ke kamu. Nah, walaupun saya masih kurang, oke? Nah, itu orang sukses itu mindset-nya itu selalu memberi dan berbagi. Bukan pelit, bukan simpan sendiri. Saya punya ilmu nih, saya tahu gimana cara jualan ini, gimana cara begini. Disimpan, jangan sampai orang tahu. Kalau orang tanya, ada deh, pokoknya kamu lihat aja, ada deh, ya kan? Nah, itu bukan orang sukses karena dia tidak mau berbagi. Oke, kemudian apa? Orang biasa ngapain lagi ya? Selalu ingin kaya. Ya, mungkin kalau saya ya buat buat survei Bapak Ibu ya. Dari sini sampai ke Jakarta Bapak Ibu, mungkin seluruh masyarakat di Indonesia dari Medan sampai ke Jakarta semuanya mau kaya. Tidak ada yang mau miskin, ya kan? Semuanya. Tetapi yang betul-betul berkomitmen untuk menjadi orang kaya, mau melakukan apapun, yang penting dia bisa memperbaiki hidupnya, mau bekerja keras, bersusah payah, berjuang, ya kan? Menjadi orang kaya, pasti dia lakukan. Itu namanya berkomitmen. Kenapa kata-kata ini sangat spesial? Komitmen. Komitmen itu bukan tentang kamu bisa atau tidak. Komitmen itu bukan tentang kamu suka atau tidak. Tetapi kamu betul-betul mau dengan hal itu. Itu namanya komitmen, Bapak Ibu. Ya, kalau setuju Bapak Ibu, tolong kasih api-apinya biar saya makin semangat. Ya, tolong kasih api-apinya di kolom komentar. Kalau komitmen itu bukan soal suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, tetapi
Anda betul-betul mau. Itu namanya berkomitmen. Oke, nah terima kasih semuanya ya, keren. Saya lihat api-apinya, saya jadi semangat ya. Oke, kemudian berpikiran sempit ya, cuman mikirinnya itu sekitar sini. Tapi kalau orang yang sukses ya, dia apinya jadinya ya, karena saya tiba-tiba ngelihat apinya banyak jadi api Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau orang sukses pikirannya itu besar ya, dia berjiwa besar, berpikiran yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Bahkan hari ini dia sudah kepentok ya sama masalah, dia tetap masih bisa melihat peluang. Itu namanya orang sukses. Fokus sama solusi, bukan fokus sama kepentoknya itu. Oke, kemudian fokus sama hambatan ini tadi ya, sama. Kalau orang biasa itu fokusnya sama masalah, sama hambatan, ya kan? Misalkan kesandung sama batu bata, jatuh, aduh sakit nih, dengkulku berdarah ini gara-gara kamu lah, gara-gara kamu nggak bilang di situ ada batu bata lah, kaki saya sakit. Udah lupa dia. Kalau di depan itu dia mau ngambil harta karun, dia udah lupa. Dia cuma ingatnya kakinya sakit lah, menyalahkan orang yang membuat dia jatuh lah, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau orang sukses, ya kan, oke, ini kaki kanan berdarah, kaki kiri masih bisa, ya kan? Kaki kanan berdarah, kaki kiri masih bisa, lanjut terus, harta karun di depan. Nah, itu orang sukses. Fokus pada tujuan, fokus pada kesempatan, pada solusi. Oke, kemudian orang biasa ngapain lagi dia? Iri sama orang kaya, ya kan? Nah, julid kalau ngelihat di situ ada yang kaya-kaya, itu pasti punya orang tuanya. Nggak mungkin dia sehebat itu. Nggak mungkin dia bisa begini-begini. Padahal dia buang waktu. Ngapain dia urusin hidup orang ya, Bapak Ibu ya? Mau dia itu mau pakai lilin, mau pakai api, mau ngapain dia kaya, itu bukan urusan kita. Ya kan? Urusan kita tuh urus diri kita sendiri. Nggak usah kita iri sama orang itu. Bahkan kalau perlu ya, kita tanya caranya bagaimana. Kalau itu memang orang sukses yang kita tanya, dia akan sharing sama kita gimana cara dia bisa sukses ya. Saya punya teman Bapak Ibu ya, beliau itu sukses luar biasa Bapak Ibu ya, berpenghasilan belasan puluhan juta per hari, tapi tidak pernah pelit ilmu sama saya. Enggak takut kalau saya saingin dia punya bisnis. Ya enggak pernah takut. Kenapa? Karena dia orang sukses. Orang sukses itu tidak takut berbagi ya, tetapi kalau orang biasa ya, orang biasa apa? Jangan-jangan. Nanti dia tahu rahasia saya, kemudian dia jadi lebih kaya dari saya. Saya nggak mau kasih tahu. Nah, itu ya. Kemudian orang sukses itu ngapain lagi, Bapak Ibu? Mengagumi orang kaya, ya. Bukan mau julid, bukan mau ngomongin orang, tetapi dia mengagumi. Saya pengen tahu dia ngapain ya, apa yang dia lakukan. Nah, itu baru contoh orang bilioner. Kemudian bergaul dengan orang negatif dan tidak sukses. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang paling sering juga terjadi ya. Nah, saya ya ini Bu, saya ini nggak bisa Bu, ya kan. Misalkan dia punya mentor ya, mentornya Mary ya. Saya Bu nggak bisa Bu, jadi ya udahlah Bu, saya duduk lah Bu di warung kopi Bu, ya kan, sama teman-teman saya Bu, saya duduk di sana biar saya nggak stres ya kan. Nah, kemudian apalagi ya kan, kalau hari Minggu tidak digunakan untuk upgrade diri, tidak digunakan untuk belajar hal yang baru, tapi ngapain? Ngumpul, ngopi, ngafe sama teman-temannya. Kalau bicarain bisnis nggak apa-apa, bicarainnya apa? Entah game lah, ya, entah masalah-masalah orang yang mau cerai lah, masalah-masalah orang yang mungkin curangi orang, pokoknya ngomongin orang lah ya, bergaul dengan orang negatif dan tidak sukses ya, maka Anda akan jadi orang biasa, bukan jadi orang bilioner ya. Kemudian apalagi bergaul dengan orang positif dan sukses. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, merubah lingkungan Anda itu sangat penting ya. Merubah lingkungan Anda itu sangat penting. Jadi di mana Anda berada saat ini itu yang akan menentukan Bapak Ibu ya, di mana kemana masa depan Anda. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya orang biasa, ini saya selesaikan dulu yang orang biasa Bapak Ibu ya, biar nggak loncat sana sini. Orang biasa negatif dengan penjualan atau promosi ya. Kalau udah namanya menjual, kalau udah namanya promosi, enggak. Sorry, enggak ya, sorry ya. Dia nggak mikir apa. Ya, dia nggak mikir. Seandainya dia di posisi itu, ya kan, dia itu jualan, kemudian orang langsung tolak-tolak dia kayak gitu, bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana hati Anda?
Nah, itu orang biasa, sukanya itu menolak-nolak langsung gitu, langsung negatif. Padahal belum tentu yang dijual itu sesuatu yang tidak bagus loh. Jangan-jangan itu bisa merubah hidupnya loh. Jangan-jangan itu sesuatu yang dia butuhkan. Kenapa tidak mau dengar dulu? Ya kan? Nah, kemudian penerima yang buruk ya. Kalau orang biasa itu dia penerima yang buruk, dikasih ini pun tetap dia nggak bersyukur. Dikasih ini pun tetap dia nggak pernah merasa itu sebuah berkah, selalu negative thinking ya, memilih dibayar berdasarkan waktu. Nah, itu ya. Saya kerja ya, saya kerja udah 8 jam nih ya, udah 1 bulan nih saya kerja, berarti saya harus dibayar segini, ya kan? Nah, kemudian dia itu selalu memikirkan tentang keuntungan dirinya. Orang lain mau rugi, orang lain mau apapun terserah. Yang penting saya tidak rugi. Yang penting saya selalu selalu mendapatkan gitu ya, yang baik-baik gitu. Nah, itu orang biasa. Kemudian selalu fokus sama apa yang dia inginkan, ya. Pengen ini, pengen itu, padahal belum butuh, tapi pengen. Ya, selalu fokus sama itu, menghabiskan banyak biaya untuk hal-hal yang dia tidak butuhkan. Itulah orang biasa. Kemudian ya, fokusnya itu mencari uang aja. Ya, selalu mencari uang, tapi setelah uangnya didapat dia apain? Belanja barang-barang branded, ya kan? Pakai baju branded, pakai handphone branded, pakai mobil branded, pakai rumah nggak ada branded ya, pakai apalah pokoknya semuanya yang dia inginkan, ya kan? Fokusnya mencari uang, menghabiskan kepada hal yang dia tidak butuhkan, hanya dia inginkan saja. Ya, kemudian membiarkan ketakutan menguasai dirinya, ya, karena dia sudah beda mindsetnya, akhirnya dia selalu saja orang biasa itu takut saja. Mau melakukan apa? Oh, janganlah nanti kalau gini-gini gimana? Janganlah nanti kalau gini-gini gimana? Selalu fokus sama ketakutan. Ya, membiarkan ketakutan menguasai mereka. Sementara orang bilioner ya bersedia untuk mempromosikan diri plus nilai mereka ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya adalah mereka itu berani untuk mempromosikan dirinya mereka gitu loh ya. Kemudian kalaupun misalkan tadi saya balik lagi ke soal orang biasa ya, dia itu tidak negatif sama hal-hal yang berbau penjualan dan promosi. Kenapa? Karena dia sadar orang yang sukses itu, dia sadar kebanyakan orang sukses itu adalah pengusaha. So dia tidak mungkin tidak mungkin sensitif dengan hal-hal yang berbau dengan penjualan ataupun promosi. Ya, kemudian dia mau menerima, ya dia mau mendengar masukan, dia dikasih apa walaupun kecil, walaupun dia mungkin tidak suka, tapi dia selalu merasa ini berkah, dia bersyukur, thanks God, makasih ya, wah kamu sangat ini loh, mikirin aku banget, selalu menjadi penerima yang luar biasa. Dikasih tahu apa, oh gitu ya, aku kurang ya, oh iya nanti aku perbaiki kalau begitu. Nah, dia selalu menerima kritikan sebagai sebuah masukan yang baik. Ya, tetapi kalau dia orang biasa, nah pasti masa aku gini dibilang kayak gini. Nah, pasti dia tidak menerima. Kemudian apalagi memilih dibayar berdasarkan hasil, ya. Jadi dia bukan lagi berfokus pada berapa jam dia bekerja, ya, berapa lama dia bekerja, tetapi berapa banyak yang dia bisa hasilkan, bayarlah saya sesuai itu. Nah, artinya apa? Dia tidak berdasarkan status, Bapak Ibu ngerti status. Status itu asal jadi, tetapi berdasarkan hasil, berdasarkan kualitas yang dia hasilkan, dia mau dibayar sesuai itu. Kemudian ya pikirannya itu win-win. Win-win itu nggak mau orang rugi, dia pun tidak rugi, sama-sama enak. Ya, kemudian fokus pada kebutuhan bukan pada keinginan. Ya, memang saya sudah butuh ini, untuk ini, saya harus mengerjakan ini, jadi saya harus beli ini. Walaupun mahal saya tetap harus beli misalkan. Nah, itu namanya ya memang dia sudah butuh gitu loh ya. Kemudian fokus membangun aset. Bukan hanya mencari uang. Dia tahu bahwa orang sukses itu tahu bahwa asetlah yang akan mendatangkan uang, ya, aset yang akan mendatangkan uang, oke? Kemudian ya bertindak melawan ketakutan. Jadi kalaupun dia takut, ya, dia tahu itu beresiko besar, tetapi dia sadar bahwa itu ada peluang, dia akan coba, dia akan maju. Itulah billionaire mindset. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke yang nomor 2 yaitu mentor, ya. Nah, yang di nomor 2 ini mentor ya. Mentor itu adalah orang yang tahu jalan ya. Tunggu sebentar. Ya, nih. Orang yang tahu jalan pergi
jalan dan menunjukkan jalan. Nah, maksudnya apa ya? Mentor itu adalah seseorang yang melakukan, Bapak Ibu. Dia sudah melakukan, dia tahu mana yang tidak bisa, mana yang bisa, dan kemudian dia menunjukkan kepada Anda mana yang bisa. Itu namanya mentor. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, seorang mentor itu sangat penting. Bukan karena sebutannya aja mentor, tetapi dia sudah melakukan lebih dulu daripada Anda, itu namanya mentor, ya. Dia sudah melakukannya juga, itu namanya mentor, dan dia menunjukkan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa, itu namanya mentor. So, kalau kita punya seorang mentor, itu sangat penting Bapak Ibu, karena mereka lah yang akan membantu kita ya untuk melihat apa yang kita belum lihat. Karena kalau kita pribadi tidak punya pengalaman, kita pasti tidak tahu ya di depan itu ada apa. Nah, kelebihan kita memiliki mentor itu yang pertama, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan motivasi, nasihat dan pesan dari mentor kita. Misalkan ya Bapak Ibu ya, kita ini sudah tidak bersemangat karena kita menghadapi banyak hambatan. Kita sharing ke mentor kita. Mentor kita akan mulai mengingatkan kita lagi kepada impian-impiannya kita. Akan mulai menasehati kita kalau mindset kita sudah mulai lari, akan memberikan kita pesan-pesan yang memang membuat kita menjadi hidup menjadi lebih baik ya, sehingga kita nggak lupa gitu loh. Kita ada satu orang yang membantu mengingatkan kita ya. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan atau kegagalan karena beliau sudah punya pengalaman. Ya, kemudian yang ketiga, menghilangkan kekurangan. Jadi kalau misalkan Anda mau buat sesuatu, mentor, menurut mentor ini kurang apa ya? Menurut mentor saya harus tambahkan apa ya? Jadi membantu kita. Ya, kemudian yang keempat ya, membangkitkan kekuatan atau potensi Anda ya. Nah, sering banget Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Ya, kita nggak tahu sebenarnya saya punya potensi apa sih dalam diri saya. Nah, mentor Anda bisa membantu Anda mengeluarkan potensi terbaik dalam diri Anda. Di sini, siapa yang mau dikeluarkan potensi terbaik dalam dirinya? Boleh ketik saya. Pakai api-api Bapak Ibu. Kalau Anda mau dikeluarkan potensi terbaik dalam diri Anda, ketik saya, maka mentor Anda sedang membaca. Ya, mentor akan membantu Anda mengeluarkan potensi terbaik Anda. Tapi ingat, ketika Anda dibantu dikeluarkan potensi terbaik dalam diri Anda, jangan ngeluh. Oke? Jangan ngeluh, jangan bilang tidak bisa. Karena untuk mengeluarkan sesuatu yang hebat itu, Anda perlu effort. Anda perlu sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu, itu baru bisa keluar. Nah, jadi jangan mengeluh Bapak Ibu ya. Jadi orang bilioner Bapak Ibu ya. Keren, luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sukses sama dengan mindset dikali alat dikali mentor ya. Nah, bagaimana Bu Mary supaya mindset saya ini bisa menjadi mindset yang luar biasa Bu Mary? Nah, maka caranya subscribe YouTube channel Success Before 30. Oke, boleh difoto dulu ya. Nanti selesai webinar ini boleh nanti ya. Oke, di subscribe channel Success Before 30. Di sana banyak sekali penjelasan video-video mindset positif yang akan membangun mindset Anda menjadi mindset orang bilioner. Ya. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan mentornya bagaimana Bu Mary? Anda bisa bergabung di komunitas Yes ya, dan di sekolah bisnis ini ya, mentor akan mengajarkan Anda Bapak Ibu. Ya, mengajarkan Anda bagaimana Anda bisa memiliki atau menjalankan sebuah usaha ya. Nah, itu semua bisa di-sharingkan, dijelaskan oleh mentor-mentor yang ada di komunitas Yes. Kemudian yang ketiga, alat. Nah, kalau Bapak Ibu tanya ya, alat apa yang tepat? Saya bisa menawarkan kepada Anda satu alat yang tepat, yaitu berpartner dengan perusahaan Bapak Chandra Putra Negara, yaitu di KK Indonesia, Bapak Ibu. Ayo, siapa yang anti dengan yang namanya penjualan ya? Kalau Anda anti dengan yang namanya penawaran, penjualan ya, maka Anda pikir-pikir lagi ya. Karena siapa tahu Anda butuh itu. Siapa tahu ternyata itu bisa merubah hidup Anda. Kita nggak pernah tahu. Saya pun tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut. Belum selesai, Bapak Ibu. Ya, nah ini dia beberapa pertanyaan umum ya. Nah, pasca seminar SB 30. Yang pertama,
ya setelah seminar ini selesai, pasti akan ada beberapa pertanyaan. Coba kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, saya tertarik menjadi pengusaha, tetapi saya bingung Bu Mary. Setelah Bu Mary jelaskan, saya modalnya mau dari mana? Ayo mana api-apinya ya? Coba api-apinya dulu kalau benar nih. Di dalam benak kalian sudah ada pertanyaan ini, kasih api-apinya. Saya tertarik, tapi saya bingung modal mau dari mana. Ya, kemudian yang kedua, saya tertarik menjadi pengusaha, Bu, tapi saya tidak punya produk, ya. Saya tertarik jadi pengusaha, tapi masih terbentur. Saya ini masih kuliah loh, ya, atau saya masih kerja loh, ya. Kemudian saya juga mau, Bu, tapi saya bingung, Bu. Gimana cara mulainya? Ya, kemudian saya juga bingung. Saya ini nggak pernah jualan. Saya mau jual kemana? Ya, bingung saya, Bu. Pokoknya bingung, ya kan? Nah, ingat yang tadi saya bilang apa? Ya kan? Kamu akan menjadi apa yang kamu dengan sadar kamu pikirkan. Jadi kalau kamu bilang kamu bingung, nengok nih, Bapak Ibu, lihat nih Bapak Ibu ya. Banyak sekali kata bingung ya. Banyak sekali kata tetapi di dalam tulisan-tulisan yang ada di atas saya ini ya. Bingung mau modal dari mana, mulai dari mana, jual kemana, ya kan? Saya mau tapi. Nah, coba jangan ada tapinya Bapak Ibu ya. Oke. Satu kata kunci untuk menjawab semua pertanyaan Anda adalah menjadi reseller ya di perusahaan Bapak Chandra Putra Negara. Anda akan mendapatkan fasilitas didampingi oleh mentor sampai Anda betul-betul bisa. Ya, so semua pertanyaan Anda yang ada di sini Bapak Ibu, ya, yang ada di sini itu sudah dijawab. Ya, kita semua mentor yang ada di komunitas Yes ini kita sadar betul. Ini adalah pertanyaan kami juga Bapak Ibu, ya. Waktu kami pertama kali mau berada di komunitas ini semua juga ada di dalam otak saya. How? Ya, gimana caranya? Saya nggak punya modal, saya nggak punya produk, semuanya jadi pertanyaan. Tapi hari ini Bapak Ibu, dengan saya nurut sama mentor pengundang saya, oke, saya jadi reseller dulu, nggak usah banyak pikir. Ya, berani mengambil keputusan, itulah bilioner. Ya, berani mengambil sebuah tindakan. Oke, Bapak Ibu? Nah, ya, satu kata kunci itu adalah keputusan Anda hari ini menentukan kesuksesan Anda 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, so malam hari ini Bapak Ibu, keputusan Anda akan menentukan masa depan Anda. Hari ini Anda memutuskan untuk Anda tetap mau menjadi seperti hari ini, itu akan menentukan 5 tahun Anda. Misalkan hari ini ya Anda senang dengan rebahan dan habis webinar ini setelah mendengarkan saya bicara 1 jam, Anda pun masih mengambil keputusan untuk rebahan ya, maka 5 tahun ke depan Anda akan lihat perubahan apa yang terjadi. Kalau ada perubahan yang terjadi, jangan lupa info saya di Instagram saya, Bu Mary berkat keputusan saya mau rebahan, hari ini saya jadi begini. Ya, oke? Nah, saya pengen tahu keputusan rebahan itu apakah bisa merubah hidup Anda 5 tahun ke depan. Tetapi kalau keputusan Anda menjadi reseller hari ini, who knows ya, 5 tahun ke depan Anda akan menjadi the next Chandra Putra Negara. Oke, jadi selamat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Malam hari ini keputusan kecil Anda untuk ikut webinar malam hari ini itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi ya keputusan Anda untuk hadir malam hari ini melalui link pengundang Anda. Ya, kemudian Bapak Ibu, satu lagi keputusan yang Anda bisa ambil malam hari ini adalah ya menjadi seorang reseller di komunitas Yes ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa, oke? Anda tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mencobanya, kalau Bapak Ibu tidak terjun ke lapangannya, ya. Nah, jadi itu sekian ya sharing dari saya malam hari ini. Semoga sharing saya bisa membuka mindset dan cakrawala berpikir Bapak Ibu semuanya, ya. Dan saya terus berdoa dan berharap Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik
untuk merubah hidup Anda 5 tahun ke depan. Karena saya pun Bapak Ibu sama seperti Anda, saya berada di kondisi seperti Anda pada saat itu, tetapi hari ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada mentor saya karena beliaulah yang memperkenalkan saya kepada komunitas Yes dan Keke Indonesia ini, sehingga hari ini Bapak Ibu saya tidak lagi bekerja. Ya, sehingga hari ini saya bisa bebas waktu. Ya, saya mau pergi tidak pulang pun bisa. Ya, saya mau keluar negeri berapa hari pun bisa. Saya mau bangun jam berapapun saya bisa. Tidak ada yang marah, tidak ada yang potong cuti, tidak ada yang potong gaji. Ya, tetapi sekali lagi penghasilan saya tergantung. Kalau saya banyak rebahan, penghasilan saya 0, Bapak Ibu. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Sukses buat Anda semuanya. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Pak Oki Wijanarko. Thank you Pak Oki kesempatannya. Iya, terima kasih Bu Mary. Hebat sekali ya, luar biasa speaker kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Dengan pemaparan yang sangat jelas dan juga Bu Mary memperkenalkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Dan tentunya membuka mindset atau cara berpikir kita ya Bapak Ibu. Kita juga belajar dari mindset dan sudut pandang cara berpikir orang-orang sukses ya. Dan kita juga boleh ucapkan sekali lagi terima kasih kepada speaker kita yang hebat luar biasa Ibu Mary. Boleh Bapak Ibu sekalian tulis di kolom komentar terima kasih Ibu Mary. Dan saya juga percaya Bapak Ibu yang bisa melihat peluang bisnis yang hebat luar biasa ini, yuk kita sama-sama take action ya, karena percuma seberapa banyak yang kita tahu tapi kita tidak take action ya, kita hanya rebahan saja ya, itu hasilnya juga sia-sia. Tapi kalau dari apa yang kita tahu, kita bisa praktek dan kita lakukan, itu baru hasilnya hebat luar biasa ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga ada testimoni bisnis ya. Kita juga kedatangan testimoni yang hebat luar biasa dari salah satu teman kita di komunitas Yes. Beliau adalah seorang wanita muda ya. Beliau tinggalnya di desa di Riau, dan beliau sudah join di komunitas Yes ini kurang lebih 2 tahun dan juga sudah memiliki segudang prestasi ya. Beliau sudah bisa mendapatkan banyak tiket ke luar negeri dan juga sudah membimbing mitra-mitranya untuk memiliki penghasilan atau passive income ya. Nah, langsung saja kita sambut pembicara kita yang hebat luar biasa, Ibu Mariani. Oke, terima kasih Pak Oki. Selamat malam, salam hebat luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariani Manurung. Ya, saya berasal dari Pekanbaru Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah ikuti ya penjelasan dari Ibu Mary Wensu begitu. Jadi selain kita harus tahu bagaimana untuk bisa sukses sebelum usia 30. Di sini bukan untuk patokannya Bapak Ibu, mungkin dari kita ada yang udah berusia 40 atau 50, tapi kita sukses before 30 itu karena Pak Chandra Putra Negara yang udah mencapainya gitu. Jadi kita mengikuti jejak beliau begitu. Dan mungkin Bapak Ibu di sini masih semangat atau tidak? Boleh cek di kolom komentarnya ya, supaya saya bisa tahu. Ya, mungkin kita di sini 90% ya menurut saya pasti udah tahu ya Pak Chandra Putra Negaranya, baik yang udah ketemu ataupun yang belum ketemu. Seperti saya 2 tahun udah gabung di komunitas Yes, di komunitasnya Pak Chandra Putra Negara, berawal dari subscribernya begitu Bapak Ibu. Saya suka nonton ini bukunya Success Before 30. Jadi saya nonton YouTube-nya juga setiap hari begitu. Jadi saya tertarik karena kan kita usia muda pasti
rata-rata bingung mau bagaimana masa depannya. Jadi karena saya sering nonton YouTube-nya, jadi saya termotivasi, dan bukan hanya di situ aja Bapak Ibu. Kita harus tindakan juga begitu. Dan boleh bercerita juga, saya walaupun tinggal di desa, tapi bersyukurnya jaringan di sini lancar gitu. Jadi saya sama seperti Bapak Ibu juga diundang salah satu murid ataupun mentor-mentor yang ada di komunitas Yes. Saya juga mau tahu Bapak Ibu di sini diundang oleh siapa gitu di webinar kita. Pasti nanti banyak pertanyaan juga, gimana cara bergabungnya dan apa aja yang didapat. Nanti boleh tanya Bapak Ibu ke mentornya gitu, karena saya juga sama seperti Bapak Ibu. Dan kita di komunitas Yes bukan hanya mindset-nya aja yang dibentuk, tapi kan kita mau sukses juga di aspek ya finansial yang paling penting, dan banyak aspek yang lain. Bapak Ibu boleh nanti miliki juga saran saya buku beliau, buku Success Before 30. Di situ udah sangat jelas kita harus butuh mindset, mentor, dan alat. Jadi alat kita harus harus pilih, ya kita harus jadi entrepreneur, karena kan seperti dijelaskan tadi pembicara kita, 74% orang sukses itu ya entrepreneur gitu. Ya mungkin banyak dari kita juga yang saya nggak mau jualan, saya takut jualan, ya itu mindset juga Bapak Ibu. Semua bisa dipelajari asalkan kita punya kemauan dan keberanian, itu saja. Dan selain mindset-nya seperti saya bilang tadi, finansial. Puji syukurnya alhamdulillah melalui komunitas Yes ini juga saya bisa memenuhi, ya seperti saya sendiri anak muda nggak minta uang jajan lagi ke orang tua. Dan puji syukur juga melalui komunitas Yes ini juga impian saya sedikit-sedikit sudah mulai tercapai. Salah satunya di bulan 5 ini komunitas Yes akan ada trip Bapak Ibu. Siapa di sini yang punya impian ataupun belum pernah ke luar negeri? Saya mau tahu Bapak Ibu. Saya juga dulu gitu. Saya punya impian gimana ya bisa ke luar negeri, tapi ya dengan biaya sendiri gitu. Dan di komunitas Yes boleh menjadi salah satu caranya Bapak Ibu. Nanti di guest speaker kita selanjutnya seorang anak muda juga, beliau minggu depan akan berangkat ke Jepang. Nah, itu luar biasa. Kenapa beliau bisa capai? Ya karena beliau sudah tahu caranya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita juga diajari begitu. Diajari juga mulai seperti ya cara berjualannya, begitu, mindsetnya yang paling penting. Dan satu lagi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sering nonton YouTube-nya Pak Chandra, tapi komunitasnya masih dengan ya bahasa sekarang toksik begitu Bapak Ibu, ya wajib begitu, harus diubah juga komunitasnya. Dan kita komunitasnya juga nggak ada, ibaratkan nggak melatar belakangin kita gitu harus S1 ataupun S2. Saya sendiri hanya S3, SD, SMP, dan SMA begitu. Jadi mungkin itu aja sharing saya. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Pak Oki. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mariani ya, sharing yang sangat hebat, luar biasa ya. Jadi Ibu Mari ini juga seorang wanita muda yang berjuang ya. Dia mengambil sebuah keputusan untuk join di komunitas Yes, dan terbukti setelah 2 tahun bergabung, beliau juga mendapat banyak pencapaian ya, termasuk dari segi finansial ya kan, terus juga beliau dapat banyak tiket jalan-jalan ke luar negeri dan juga sukses bersama mitra-mitra beliau. Nah, untuk selanjutnya kita juga kedatangan seorang guest speaker yang hebat luar biasa. Beliau ini usianya masih sangat muda ya Bapak Ibu, tapi sudah mandiri secara finansial dan punya kebebasan waktu. Jadi latar belakang beliau ini adalah seorang mahasiswa lulusan S2, tetapi beliau sudah memutuskan untuk bergabung di komunitas Yes ini sejak tahun 2017.
Jadi waktu itu beliau masih kuliah di Surabaya dan beliau memutuskan untuk gabung di komunitas Yes. Dan beliau juga waktu itu memutuskan untuk tidak minta uang sama orang tuanya. Jadi benar-benar dia membayar biaya kuliahnya ini dengan hasil bisnis di komunitas Yes. Dan terbukti dengan kerja keras dan semangat yang luar biasa, beliau juga mendapat banyak pencapaian. Ya, beliau sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri 3-4 kali setahun dan juga bisa membawa orang tuanya jalan-jalan ke luar negeri. Dan beliau juga berhasil untuk membeli sebuah mobil, ya, dan juga membawa mitra-mitranya untuk sukses bersama dan juga sukses jalan-jalan ke luar negeri. Nah, langsung saja kita sambut guest speaker kita yang hebat luar biasa, Bapak Arif Suryanggo. Selesai sarapan, siap untuk menaiki bus dan sekarang kita akan pergi di salah satu tempat shopping ya, kesehatan jangka panjang teman-teman bisa cari di toko ini. Oke, let's go to the next. Spektakuler sekali, tapi yang lebih spektakuler sekali Yang empuk dengan pembuatan yang bagus. Oke, lanjut ke next trip. Wah, kemana kak kita? Welcome to the family, Henry Vino Sunjoyo. keren banget. Keren banget kan? Udah naik ke atas. Kita lihat pemandangan di belakang. Keren ya. Keren banget. Wow. Ya, ini tentunya teman-teman ya. Nama pacar teman-teman boleh tahu. Yes. Bangun. Banget ya. Malam-malam langsung ditemani oleh mentor kita bersama yaitu Bapak Chandra Putra. Halo Sobat Entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Arif Suryanggo. Saya sangat bersyukur karena hari ini saya bisa membeli mobil pribadi. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya dan penyertanya sampai hari ini saya bisa mencapai salah satu impian saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada mentor-mentor saya di komunitas Yes, yaitu Bapak Chandra Putra Negara, Bapak Henry Vino Buntoro, dan Bapak Kristianto Felix. Karena bimbingan beliau, mentoring dari beliau, saya bisa mencapai impian saya hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada perusahaan KK Indonesia, komunitas Yes, yang selalu mendukung saya sampai hari ini. Saya doakan teman-teman yang ingin mencapai impian Anda pasti bisa. Just be the best of yourself and success will follow you. Hidup hanya sekali, ciptakan sejarah dirimu. Salam hebat, luar biasa. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, tentunya selalu salam hebat luar biasa. Apakah suara saya di sana kedengaran? Kalau suara saya di sana kedengaran, teman-teman boleh klik yes di kolom komentar ya. Sambil saya mempersiapkan semuanya pada malam hari ini, saya malam hari ini sangat happy karena teman-teman semuanya kita bisa berkumpul di satu pertemuan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Malam hari ini kurang lebih pesertanya kurang lebih tadi saya lihat rata-rata sekitar 100 sampai 120 peserta. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan satu pembukaan yang sangat luar biasa dari MC kita yang luar biasa, Pak Oki. Saya kenal beliau kurang lebih 2 tahun dan beliau fokus di komunitas Yes, memiliki banyak prestasi dan kemarin baru-baru pulang dari Thailand. Ya, beliau liburan, menikmati hidup bersama komunitas Yes dan KK Indonesia. Oke, setelah itu kita juga tadi sudah mendengarkan paparan materi yang sangat bersemangat dari salah satu anak muda yang luar biasa dari Kota Medan yang bernama Ibu Mary Wensu. Ya, saya mendengarkan pelan-pelan materi yang beliau sampaikan, sangat merefresh semangat saya lagi, ya, dan itu menjadi satu sumber inspirasi untuk kita semuanya. Karena kita lihat pengusaha bukan hanya seorang laki-laki. Di komunitas Yes, semua
latar belakang, jenis kelamin bisa diterima. Oke? Semangat teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir, tadi kita sempat mendengarkan sedikit testimoni bisnis dari anak muda juga yang luar biasa dari Riau ya, di Sumatera sana. Beliau sharing tulus dari hati kepada teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, saya kasih waktu sekitar 20 detik ya. Teman-teman boleh undang kembali orang-orang yang tadi teman-teman panggil ya, tapi mereka pada saat akhir mereka kira mungkin materinya sudah selesai, padahal terakhir ada sebuah inspirasi yang teman-teman bisa dapatkan pada webinar pada malam hari ini. Nah, karena saya flashback sedikit, terakhir saya menjadi seorang guest speaker dalam acara webinar itu kurang lebih ya sekitar 3 dan 6 bulan yang lalu. Makanya malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali itu bukan sebuah kebetulan. Karena apa yang terjadi pada hari ini tidak ada yang kebetulan. Setuju teman-teman? Oke, teman-teman boleh undang kembali pengundang Anda ya, teman-teman boleh undang undangan Anda, teman Anda dan relasi Anda untuk mendengarkan sedikit sharing dari saya pada malam hari ini. Oke, ya saya mau sedikit share screen ya. Kenapa? Karena teman-teman perkenalkan nama saya Arif Suryanggo ya. Saya latar belakangnya adalah mahasiswa S2 ya teman-teman. Ya, saya berkuliah di salah satu universitas di Surabaya, ya namanya Universitas Pelita Harapan, dan saya kenal komunitas YES itu kurang lebih sudah sekitar 5 tahun teman-teman. Saya berjuang dan membangun aset di bisnis ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada teman-teman semuanya. Tenang teman-teman, saya akan membagikan sebuah slide ya yang akan menginspirasi teman-teman semuanya. Apakah teman-teman sudah siap? Kalau teman-teman sudah siap, boleh tulis siap di kolom komentar. Karena saya latar belakangnya seorang S2, teman-teman. Jadi saya lebih suka untuk presentasi kepada orang lain atau men-sharingkan sebuah peluang bisnis melalui sebuah slide. Kenapa? Karena rata-rata orang itu lebih akan cepat ya untuk menyerap sebuah ilmu kalau mereka melihat. Nah, mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka berpikir rata-rata ilmunya akan lebih cepat masuk. Ini pengalaman yang saya dapatkan dibanding kita hanya berbicara. Jadi malam hari ini saya mau sharing sedikit perjalanan saya 5 tahun terakhir di komunitas YES. Dan saya bersyukur kenal komunitas YES 5 tahun yang lalu. Kalau mungkin saya tidak kenal komunitas YES 5 tahun yang lalu, mungkin hidup saya bakal biasa-biasa saja. Ya, dan saya mau reminder kalau teman-teman betul-betul terinspirasi dengan apa yang saya sharingkan pada malam hari ini, saya mau teman-teman semuanya boleh dong share di Instagram dan teman-teman boleh tag saya. Oke? Dan saya akan repost postingan Anda. Oke? Semangat semuanya. Kita langsung mulai aja sekarang. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi malam hari ini ya kita sudah mendengarkan satu pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, dan malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi seorang closer di acara kita pada malam hari ini, yaitu webinar komunitas YES ya yang sangat rutin diadakan setiap minggunya. Saya percepat aja teman-teman karena saya nggak punya waktu yang lama. Nah, jadi saya mau tanya teman-teman semuanya pada malam hari ini, apa tujuan Anda hadir pada malam hari ini? Kalau teman-teman belum tahu apa tujuan Anda hadir pada webinar pada malam hari ini, artinya percuma teman-teman hadir pada malam hari ini. Boleh dong, tolong tulis di kolom komentar apa tujuan Anda. Saya mau baca teman-teman. Saya kasih teman-teman waktu singkat aja, 1 menit. Tolong tulis apa tujuan teman-teman hadir di sini. Atau mungkin teman-teman lagi nganggur, nggak ada kerjaan di malam Sabtu. Apa tujuan teman-teman hadir pada malam hari ini? Apa tujuan teman-teman hadir? Mau dapat income tambahan, menambah ilmu, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman malam hari ini hadir cuma untuk pamer wajah? Atau mungkin karena tidak ada kerjaan malam hari ini? Nah, jadi malam hari ini saya buka sharing saya dengan satu pertanyaan. Apa tujuan Anda hadir pada malam hari ini? Oke? Karena 5 tahun yang lalu, saya juga pernah menghadiri pertemuan sama seperti Anda. Tapi saya nggak tahu apa tujuan saya. Saya tuh hari cuma iseng-iseng, teman-teman.
Tapi syukurnya keisengan itu yang bisa membuat saya ada pada malam hari ini. Oke? Next. Nah, kenapa saya memilih di komunitas Yes, bukan komunitas yang lain? Padahal di luaran sana banyak sekali pilihan-pilihan, apalagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, pasti maunya cepat kaya, mau cepat sukses. Ingat teman-teman, ya, di luaran sana memang banyak sekali opsi-opsi yang bisa membuat Anda cepat kaya. Tapi ingat teman-teman, apa yang cepat kita dapatkan itu lebih gampang hilang daripada apa yang kita bangun pelan-pelan, teman-teman. Setuju dengan saya? Di luaran sana banyak, wah, kita kalau masukkan duit di sini, kita masukkan 10 juta, besok tiba-tiba bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta, dan segala macamnya. Dan rata-rata anak-anak muda mau punya uang cepat. Supaya apa? Kelihatan keren. Nah, tapi ingat teman-teman, apa yang cepat kita dapat, itu akan cepat hilang. Percaya saya. Tapi apa yang kita capai dengan betul-betul perjuangan, kerja keras, ya konsisten, komitmen, daya tahan, daya juang, itu akan lebih bertahan lama. Setuju dengan saya teman-teman? Kenapa di luar sana banyak sekali orang yang bilang, wah kamu ikut aja di komunitas saya, kita nanti belajar trading. Ya kita belajar bagaimana caranya bisa dapat uang dengan cepat. Tidak usah repot-repot jualan. Nah, ingat teman-teman, ya, saya cuma mau mengingatkan teman-teman pada malam hari ini. Jangan tergiur dengan hal-hal tersebut. Ya, karena orang yang betul-betul sukses adalah orang yang betul-betul mau membangun kerajaan bisnis mereka. Bukan orang yang mau cepat kaya. Ya, karena saya yakin di balik kesuksesan seseorang pasti banyak sekali tantangan, hambatan, perjuangan yang mereka sudah alami selama ini. Oke, saya kasih lebih percepat teman-teman ya. Kenapa saya bukan pilih komunitas Yes? Ya bahkan zaman sekarang, kenapa saya pilih komunitas Yes? Bukan saya lulusan S2, kerja di luar negeri, jadi TKI, TKW, atau mungkin saya jadi pilot, jadi profesor, atau mungkin jadi dokter. Nah, kenapa saya pilih komunitas Yes? Ya, satu hal yang ditawarkan komunitas Yes yang saya lihat yang tidak ada di bisnis yang lain, tidak ada di peluang bisnis yang lain. Ya, itu alasan saya memilih komunitas Yes. Karena kenapa? Saya akan paparkan, teman-teman. Ya, ini sedikit perjuangan-perjuangan saya ketika bergabung di komunitas Yes. Ya, namanya seorang pengusaha, itu pengusaha harus bisa jualan, teman-teman. Ya, tidak ada pengusaha yang di luar sana yang tidak bisa jualan. Ya, harus belajar menjadi seorang pengusaha yang bisa jualan. Caranya jualan gimana, Pak? Tenang. Setelah ini teman-teman bisa tanya kepada pengundang Anda, tanya kepada orang yang memberikan link Zoom ini kepada Anda, supaya teman-teman bisa belajar dari mereka. Saya juga dulu tipe orang yang kalau misalnya ngomong depan umum sangat tidak percaya diri. Ya, kalau misalnya dikasih kesempatan ngomong, saya selalu bilang, saya nggak bisa Pak. Saya bilang kasih aja kepada orang lain. Saya nggak mau. Tapi seiring berjalannya waktu di komunitas Yes, saya belajar. Oh ternyata salah satu aspek yang kita ingin, yang harus kita capai dalam hidup ini, yaitu aspek pengembangan diri. Orang sukses adalah orang yang berani untuk ngomong depan umum, berani men-sharingkan ceritanya, inspirasinya, motivasinya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Oke? Inilah kurang lebih sedikit gambar-gambar perjuangan saya ketika awal di komunitas Yes, ya menjual, ya kita membimbing tim reseller, kita bantu orang supaya bisa sukses sama seperti kita. Oke? Nah, dan selanjutnya, ini adalah salah satu rahasia kenapa saya mau bergabung di komunitas Yes. Dan kenapa saya sampai hari ini, bisnis saya cuma satu, yaitu KK Indonesia dan komunitas Yes. Saya nggak pindah-pindah ke bisnis yang lain. Ya, kenapa? Karena bisnis yang saya geluti sekarang menawarkan hal yang sangat luar biasa, yaitu 8 aspek kesuksesan. Nah, sekarang teman-teman boleh cek ya, teman-teman, bidang yang Anda geluti hari ini, apakah sudah menawarkan tidak hal seperti ini? Saya mau sharing hal ini, teman-teman, karena saya bergabung di komunitas Yes, saya sudah mengalami banyak sekali perubahan dalam 8 aspek ini. Ya, saya baca dulu kolom komentar teman-teman semuanya. Ya, keren Pak, ya. Oke, luar biasa. Mau jadi pengusaha sukses. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi. Ya, karena bisnis di komunitas Yes yang tadi dipaparkan oleh Ibu Mary Wensu itu adalah bisnis yang sangat menawarkan hal ini. Ya, saya pernah bertanya kepada banyak teman-teman saya ya, atau mungkin rekan-rekan saya. Saya tanya,
apakah bisnis yang Anda geluti sekarang ini menawarkan nggak 8 aspek kesuksesan dan financial freedom dan time freedom? Dia berpikir, oh ternyata tidak. Kenapa? Karena tidak banyak bisnis yang bisa menawarkan hal ini. Percaya saya, tidak banyak. Dan bahkan mungkin kalau teman-teman mungkin cek ya, sangat kurang bisnis yang bisa menawarkan hal ini. Tapi teman-teman semuanya percaya dan yakin kalau teman-teman bergabung di komunitas Yes sangat mungkin untuk menawarkan hal-hal ini. Oke? Jadi teman-teman yang belum bergabung, ayo sama-sama kita lihat buktinya. Seberapa jauh komunitas Yes bisa menawarkan 8 aspek kesuksesan ini. Kita langsung lihat buktinya teman-teman. 1, finansial dan karir. Coba teman-teman cek finansial dan karir Anda hari ini. Teman-teman hari ini sudah bekerja berapa tahun? Dan apa hasil yang teman-teman dapatkan dari apa yang teman-teman kerjakan? Kalau teman-teman bergabung di komunitas Yes, teman-teman dibimbing oleh mentor yang luar biasa, saya yakin cepat atau lambat, teman-teman pasti bisa mencapai apapun impian Anda. Contohnya, teman-teman yang mungkin hari ini dililit utang, teman-teman yang hari ini mungkin mau punya motor pribadi, tolong teman-teman jangan dicoret-coret ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke? Teman-teman yang mungkin mau punya hidup yang lebih baik, di rumahnya mungkin belum bisa beli rice cooker, belum bisa beli mesin cuci, mungkin belum bisa beli kipas angin dan lain-lain. Ayo bergabung di komunitas Yes. Karena di komunitas Yes, teman-teman akan diajarkan oleh mentor. Ya, mentor yang sudah sukses. Mereka akan bantu Anda untuk upgrade finansial Anda. Bantu Anda lunasi utang Anda. Kenapa? Karena semuanya sudah ada bukti, teman-teman. Ada tim saya ya, beliau memiliki utang, ya, beliau juga memiliki mungkin pengeluaran yang sangat besar, tapi karena fokus di komunitas Yes, belajar jualan, belajar public speaking, belajar juga untuk memiliki hidup yang lebih baik, utangnya lunas, teman-teman. Ada juga mitra saya, ya, beliau bisa beli motor pribadi, beli mobil. Itu kenapa? Karena mau belajar di komunitas Yes. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, saya yakin ya, teman-teman semuanya pasti mau punya hidup yang lebih baik. Mungkin kita adalah negara Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Indonesia ada 5 agama. Saya yakin teman-teman semuanya, apapun agama Anda, pasti teman-teman semuanya pada malam hari ini mau punya hidup yang lebih baik. Mau bisa umrohkan orang tua, mau bisa pergi ke tanah suci kalian masing-masing. Nah, dan sekarang saya tanya, apakah pekerjaan Anda yang sekarang Anda geluti mendekati enggak pergi ke sana? Bisa enggak? Ada teman saya ya, saya mau sharing sedikit. Ada teman saya diajak liburan aja susah sekali. Kenapa? Karena setahun cuma bisa cuti 14 hari, teman-teman. Dan itu pun cuti 14 hari kalau keluar negerinya tidak gratis. Keluar negerinya harus beli tiket sendiri, ya, harus atur perjalanan sendiri. Sampai kalau misalnya kita ajak dia keluar negeri, kita ajak dia ke Bali saja, pikirnya itu sampai berbulan-bulan. Dan sudah pikir berbulan-bulan, akhirnya nggak bisa berangkat. Nah, itulah bedanya kita di komunitas Yes, teman-teman. Kita setahun bisa jalan-jalan gratis 2-4 kali. Nah, makanya teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman hari ini belum punya waktu yang berkualitas dengan keluarga Anda, kayaknya ini sudah waktunya teman-teman bergabung di komunitas Yes. Kenapa? Karena komunitas Yes menawarkan hal yang sangat luar biasa untuk teman-teman capai, yaitu memiliki waktu yang berkualitas dengan orang tua dan keluarga Anda. Oke? Siapa nih di sini yang mau mungkin pergi umroh tahun depan, ya? Mungkin mau pergi Yerusalem, mungkin yang Buddhis mau pergi ke Nepal dan lain-lain. Terserah. Yang penting teman-teman bergabung di komunitas Yes, pasti mentor Anda akan ajar Anda gimana cara capainya. Oke? Next. Nah, zaman sekarang ya teman-teman, ya, kita sudah dilanda COVID dari tahun 2020 sampai tahun 2021, 2022. Kita bersyukur karena kita bergerak di industri kesehatan. Industri kesehatan adalah salah satu industri yang tidak akan ada pernah matinya. Kenapa? Karena ke depannya setelah COVID, orang itu sudah teredukasi otomatis. Orang itu sudah teredukasi untuk peduli kesehatan. Jadi kalau teman-teman tawarkan produk kepada mereka, mereka akan pelan-pelan pasti akan teredukasi sendiri dan teman-teman tidak usah ngobrol panjang lebar. Saya yakin teman-teman pasti
akan mendapatkan satu hasil yang sangat luar biasa. Dan zaman sekarang teman-teman ya kita sedikit termotivasi dengan kata-kata yaitu healing ya. Karena saya lihat anak-anak muda zaman sekarang teman-teman, mereka itu tidak suka lagi yang kayak pergi pagi pulang petang ya. Mereka itu suka satu model bisnis, satu model pekerjaan, satu model kesibukan yang bisa bebas waktu dan bebas finansial. Ya, mereka itu suka flexible working hour. Maksudnya apa? Mereka suka satu bisnis yang waktunya itu fleksibel. Mereka mau kerja jam begini bisa, mau kerja malam hari bisa, pagi-pagi bangun tidur bisa, siang-siang mungkin mau pergi jalan-jalan bisa, sore-sore lanjut kerja bisa. Rata-rata saya lihat ya perkembangan anak-anak muda zaman sekarang itu seperti itu teman-teman. Mereka suka waktu yang fleksibel. Oke, next lagi. Nah, siapa di sini yang mungkin pemalu, ya mungkin kuper, ya kurang pergaulan, yang mungkin circle-nya mungkin toksik, ya teman-teman, yang suka gosipin orang lain, mungkin circle Anda itu tidak mendukung Anda untuk mencapai impian. Tapi kita bersyukur di komunitas Yes. Kalau teman-teman malam hari ini bertemu dengan mentor Anda, teman-teman bertemu dengan pengundang Anda, teman-teman harus say thank you kepada mereka. Karena kenapa? Karena mereka mau mengundang Anda ke satu circle, ke satu pertemanan, ke satu komunitas yang akan membuat Anda semakin sukses. Membuat Anda untuk memikirkan masa depan. Kita di komunitas Yes tidak pernah gosipin orang, teman-teman. Tenang saja. Kita di komunitas Yes tidak level itu teman-temannya kita bicarakan kejelekan orang lain. Kita di sini selalu bicarakan masa depan. Nanti kamu mau keluar negeri kemana? Nanti kamu mau liburan kemana? Nah, kamu targetnya bulan ini apa? Kamu mau capai penghasilan berapa? Kita akan bicarakan selalu tentang masa depan. Oke? Jadi teman-teman kalau mau nasibnya berubah, mau masa depannya berubah, harus segera gabung komunitas Yes. Oke? Nah, dan ini yang saya senang sekali yaitu yaitu pengembangan diri teman-teman. Ya, ini adalah salah dua ya tim saya ya di komunitas Yes. Namanya mungkin Pak Adriel ya dengan namanya Pak Adrian. Ya, kita bersyukur sekali teman-teman ya. Karena kemarin kita baru-baru diberikan reward gratis dari komunitas Yes ya dan KK Indonesia untuk jalan-jalan gratis ke Bali. Nah, dan di Bali itu kita dijemput menggunakan satu mobil mewah ya yang namanya Mercedes-Benz dan namanya ini versinya Alphard teman-teman. Kita bersyukur sekali karena kita naik mobil ini ya teman-teman, kita bukan nyetir sendiri, kita dikasih supir pribadi ya, kita dijemput, diservis dengan baik. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Mungkin kata-kata saya ini akan lebih masuk kepada teman-teman semuanya kalau teman-teman sudah nikmati. Ya, ini teman-teman kalau boleh lihat nih, Pak Adriel ini duduknya like a boss. Nah, apakah itu hidup yang teman-teman inginkan? Atau mungkin teman-teman hari ini belum pernah merasakan hal itu. Saya yakin satu hari nanti teman-teman pasti bisa jadi sama seperti kita semuanya. Ini juga ya kita di sini bukan cuma omong doang, semuanya ada buktinya. Ya, di sini juga ya kita ada Pak Adriel, ada Pak Adrian, dan ada speaker kita yang sangat luar biasa ya tadi, yaitu Ibu Mary Wensu. Ya, ini kita sarapan bareng. Tapi ingat, sarapannya bukan di warteg teman-teman, tapi kita sarapan di Turki. Hei teman-teman, kalau teman-teman mau hitung nominal, satu kali sarapan begini kurang lebih sekitar 700-800 ribu. Ini kita sarapan jam 6 subuh, kita sudah harus hadir di sini teman-teman. Untuk apa? Untuk mendapatkan morning view-nya, matahari terbit. Nah, itu kalau saya ceritakan panjang lebar, takutnya waktu nggak cukup teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Malam hari ini tugas saya untuk membangkitkan semangat teman-teman semuanya untuk segera mengambil keputusan bergabung bersama komunitas Yes. Dan selanjutnya, saya bersyukur sekali ya, kita rekreasi bukan kemana, tapi yang penting itu dengan siapa. Ya, kita bisa rekreasi. Saya kasih lihat teman-teman sedikit videonya. 3. Kita lagi ada di Turki. Next kita akan ke Jepang. Kalau kami bisa, Anda pasti bisa. Oh, yes, 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 yes. Oke, teman-teman lihat. We are, yes, I'm the next billionaire and you are next. Sampai jumpa di Jepang. Nah,
kita ada trip yang sangat luar biasa, ya. Rekreasi dengan siapa? Ya, ini saya berfoto dengan founder KK Indonesia, kita percepat aja. Nah, dan yang saya paling senang kepada teman-teman semuanya, saya hanya ingin menginspirasi teman-teman semuanya. Apapun impian Anda hari ini, saya doakan semoga pasti tercapai. Ya, karena yang tahu impian Anda adalah hanya Anda sendiri, teman-teman. Ya, saya cuma bertugas malam hari ini untuk memotivasi teman-teman semuanya. Karena 5 tahun yang lalu, saya juga bukan siapa-siapa, teman-teman. Saya cuma mau punya penghasilan 500.000 per bulan, dan saya rasa tidak mungkin saya bisa punya penghasilan 500.000, karena menurut saya pada waktu itu 500.000 itu sudah sangat besar, tapi bersyukur. Ya, karena saya fokus di komunitas Yes, itu bisa bergulung berkali-kali lipat, teman-teman. Ya, dan semoga video saya pada malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Bisa foto saya malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Karena kenapa, teman-teman? Ya, teman-teman lihat ya, saya bergabung di tahun 2017, teman-teman. Boleh lihat muka saya, teman-teman, di sini. Ya, saya adalah orang yang sangat kurus, ya, itu hari makan juga susah. Kenapa? Karena uang jajan sangat terbatas dari orang tua, teman-teman. Ini pertemuan saya pertama dengan komunitas Yes. Mungkin sama dengan Anda pada malam hari ini. Mungkin sama dengan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Lihat aja, teman-teman. Saya kepalkan tangan gini aja. Itu semua tulang-tulang. Teman-teman boleh lihat. Tapi kita lihat. 5 tahun kemudian, setelah saya mengambil sebuah keputusan, sama yang dikatakan oleh Ibu Mary tadi, semuanya berubah. Nah, dan saya mau semoga keputusan yang saya ambil hari itu bisa berulang kepada teman-teman semuanya pada hari ini. Lihat, teman-teman, saya tidak ada di sini hoax atau mungkin bukti-bukti yang bohong-bohong, tapi di sini semuanya bisa jadi bukti, teman-teman, ya. Nah, ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Nah, itu sedikit hiburan untuk teman-teman semuanya pada malam hari ini. Dan bukan cuma nasib saya berubah. Di komunitas Yes, kita dibukakan sebuah kesempatan. Kalau nasib kita berubah, circle kita bisa berubah, teman-teman. Keluarga kita bisa berubah. Negara bisa berubah. Ya, ini adalah kedua sahabat saya. Mereka bergabung komunitas Yes, ya, sudah kurang lebih juga 4 tahun. Ini pertemuan kita hanyalah di Bali, teman-teman. Tapi tidak sangka, sama-sama fokus, sama-sama serius, sama-sama menjalankan bisnis di komunitas Yes. Alhasil, teman-teman nonton video motivasi sedikit, teman-teman. Halo. Sekarang kami berada di salah satu kota terbaik di dunia, yaitu Kapadokia. Kita menikmati pemandangan yang luar biasa, melihat hot air balloon yang terbang melintasi di atas kepala kita. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Kalau kami bisa, Anda pasti bisa. Kalau kami bisa, Anda pasti bisa. Tidak ada kesenangan yang lebih senang dibanding melihat orang lain sukses. Ya, betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Mary Wensu. Ya, kalau mungkin di bisnis yang lain kita melihat orang lain sukses, kita belum tentu bahagia. Tapi di bisnis ini, di komunitas Yes, kita senang di atas kesenangan orang lain. Itu hal yang sangat dalam ilmunya. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa merasakan hal itu. Ya, 2019 vs 2022, ya, kita mungkin dulu cuma liburannya 3 orang, ya, sekarang liburannya bisa membawa orang tua masing-masing. Itu adalah satu kesenangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kita mungkin 2019 masih ke Asia, tapi 2022 kemarin kita bisa pergi ke Eropa. Siapa yang punya impian seperti itu? Siapa yang sangka itu semuanya akan terjadi? Siapa yang sangka itu semuanya akan terjadi? Tidak ada yang sangka, teman-teman. Tapi satu modal kita percaya dengan apa yang kita jalankan. Oke, next lagi. Sudah mau habis slide-nya, teman-teman, ya. Ini ya Hainan 2019, tapi Turki tahun 2022 dengan formasi yang sama, ya, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Teman-teman lihat, ya, kalau teman-teman mau saya kasih lihat sedikit, teman-teman, lihatlah, ya, rata-rata orang itu dilihat, ya, perkembangannya kadang dilihat dari postur tubuhnya, teman-teman.
Kalau semakin sukses dia, semakin makmur dirinya. Ya, kalau semakin dia mungkin masih susah atau mungkin masih berjuang, ya rata-rata kurus-kurus teman-teman. Ya, tapi saya bersyukur karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang hidupnya berubah karena fokus di komunitas Yes. Oke, next lagi. Dan saya bersyukur 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk bergabung ya di komunitas Yes, dan saya bersyukur saya fokus di komunitas Yes. Teman-teman lihat ya, saya bersyukur sekali diperkenalkan bisnis ini ya oleh kedua mentor saya, yaitu Pak Kristianto Felix dan Bapak Henry Vino Buntoro. Lihat teman-teman, ya, saya dulu hanyalah seorang mahasiswa yang mau punya penghasilan 500.000 per bulan. Tapi bersyukur karena di komunitas Yes, saya berjuang, nolnya bisa bertambah lebih banyak. Ya, dan hanyalah seorang mahasiswa dan hari ini bisa capai 3 tiket Jepang. Ya. Dan teman-teman semuanya minggu depan semuanya banyak yang mau berangkat ke Jepang ya, kurang lebih 10 hari lagi, tanggal 4 sampai tanggal 11 Maret komunitas Yes akan berangkat jalan-jalan ke Jepang. Dan ini salah satu bukti jalan-jalan kita kemarin ya, kita jalan-jalan di Bali ya bersama mentor kita Bapak Chandra Putra Negara. Karena di komunitas Yes itu semboyannya sangat simple, yaitu kita work hard, enjoy hard. Ya, banyak sekali impian-impian saya yang saya rasa tidak mungkin saya capai 5 tahun yang lalu, tapi setelah saya bergabung di komunitas Yes dan berproses 5 tahun, ya, itu hasilnya kelihatan semuanya teman-teman. Dan saya di sini bukan hoax, bukan cuma omong kosong, semuanya teman-teman tadi lihat buktinya. Dan saya doakan teman-teman semuanya malam hari ini segera bergabung di komunitas Yes dan lihat perubahan diri Anda 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan di 5 tahun ke depan, teman-teman pasti berterima kasih kepada diri Anda hari ini karena teman-teman sudah mengambil sebuah keputusan kecil yang bisa mengubah hidup Anda. Ya, ini salah satu inspirasi kepada teman-teman semuanya. Ya, kemarin saya dibayarkan full oleh komunitas Yes dan KK Indonesia untuk menaiki bisnis kelas. Kalau saya sendiri, apakah mungkin menaiki bisnis kelas? Saya rasa itu mungkin tidak mungkin ya teman-teman. Tapi di komunitas Yes dan KK Indonesia semuanya mungkin. Ya, semuanya bisa, semuanya mungkin. Oke, segera ambil keputusan Anda malam hari ini, jadi versi terbaik diri Anda dan sukses akan mengikuti teman-teman semuanya. Ya, semoga sedikit sharing dan inspirasi saya pada malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa dan selalu bersemangat, Bapak Oki. Yes. Iya, luar biasa sekali ya, Pak Arif Suryanggo. Kita berikan terima kasih yang kepada Bapak Arif Suryanggo ya, sangat menginspirasi sekali, sharingnya luar biasa. Dan tadi kita juga melihat banyak foto dan video yang sangat menginspirasi ya. Dan saya percaya bahwa itu pasti semua adalah impian dari kita semua ya, bahwa kita bisa punya yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial ya. Jadi kita bisa senang, kita senangnya juga tidak sendiri, tapi kita senang di atas kesenangan orang lain. Ya, itu sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan masuk ke breakout room. Jadi buat Bapak Ibu yang belum mengganti namanya, boleh ditambahkan angka di depan namanya dan bisa tanyakan ke pengundang Anda masing-masing. Dan di breakout room ini, Bapak Ibu bisa tanyakan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kepada mentor Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita lanjut ke breakout room ya, Bapak Ibu.
kasih.